Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel MDSL yang bahas soal kerusakan handphone. Kali ini saya mendapatkan servisan Oppo ya. Oppo apa ini ya? Oppo A7 atau Oppo A3, Oppo A5s ya. Ini antara Oppo A7 bisa Oppo A5s ya. Soalnya kondisinya dalam seperti ini teman-teman ya. Posisi plastikan ya, posisi plastik. Jadi nggak bisa ngeliat tipenya. Tapi tipenya di antara dua itu ya. Oppo A7 bisa, Oppo A5s bisa ya. Soalnya nggak tahu jelas ya. Nah ini saya dapat servisan seperti ini. Ya, Oppo A7 ini taruhlah Oppo apa ya, nggak tahu ya. Oppo A5s atau Oppo A7 ini saya dapat servisan. Kendalanya dia tercebur air atau kena air ya. Tercebur atau terkena air sama aja ya. Tapi lebih parah tercebur ya daripada terkena air. Nah ini seperti ini saya dapat dalam kondisi seperti ini. Karena sama yang punya sudah dicoba untuk dibongkar ya setelah kena air, bahkan sebagian bautnya pun sudah hilang karena sudah dibongkar sendiri ya. Ini kondisi seperti ini ya. Ini sudah coba direndam di beras ya, sudah direndam di beras, masih basah ya, masih banyak airnya ya teman-teman ya, masih banyak airnya. Nah ini nggak pakai lama, sekarang kita coba langsung bongkar ya teman-teman ya, karena baru 3 jam ya tercebur air, langsung dibawa ke counter, dibawa ke tempat saya. Tapi sebelumnya sudah dicoba dibongkar sama yang punya, lalu direndam di dalam beras. Nah ini ada berasnya ya, nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita coba bongkar teman-teman ya. Ini biasanya kalau misalkan kena air atau tercebur air itu beda ya teman-teman. Kalau kena air ya nggak separah ini, tapi kalau kecebur-bur gitu parah ya. Meskipun mesinnya tertolong, tetapi bisa kena LCD-nya pun kena ya kan. Bisa juga yang ringkih banget langsung bisa komplit ya, antara IC lampu bisa macam-macam teman-teman ya. Kalau terkena air seperti ini ya, tercebur ya, apalagi tercebur itu. Ini banyak berasnya teman-teman ya, boleh dilihat beras semuanya ya. Ini kita coba kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba buka. Saya bilang kenapa nggak dibuka semua, kata saya kan gitu. Dia bilang nggak ada obengnya mas, itu aja pakai paku bongkarnya kok gitu. Waduh, aduh. Ini banyak berasnya teman-teman ya. Di lubang handset juga ada berasnya, di lubang charger juga ada. Untuk saya soalnya agak becek. Ini kenapa nggak dibongkar terus dibersihin semua atau dijemur? Katanya direndam di beras sama aja. Nah ini beras semua teman-teman ya. Ya, ini beras semua. Bisa dilihat ya, ini beras. Nah, ini dia bisa dilihat ya teman-teman ya, beras ya. Nah, ini karena tercebur ya, langsung direndam, dibuka sedikit bautnya tapi nggak semuanya ya. Ini boleh kita bersihin dulu berasnya. Ini satu persatu kita bersihin dulu teman-teman ya. Ini sebagian soketnya sudah dilepas, cuman baterainya masih nempel teman-teman ya. Soketnya sudah dilepas, soket LCD, soket charger sudah dilepas, cuma baterainya masih menempel ya, karena mungkin agak sulit ya. Ini sudah kita copot. Sekarang kita ambil baterainya dulu teman-teman ya. Nah ini ada ya, ada berasnya juga ya. Ini direndam habis-habisan nih kayaknya ya. Jadi aduh nggak fokus ya, karena nah ini beras di lubang handset, di lubang charger pun beras. Nanti kita bersihin. Sementara yang penting HP-nya hidup dulu. Nah karena di handphone ini banyak banget foto-foto kenang-kenangan ya, foto-foto kenang-kenangan, foto keluarga, terutama foto mantan ya. Jadi kalau misalkan sampai mati sayang ya, gitu. Sayang foto mantannya daripada yang lain gitu. Padahal bisa beli lagi kalau gitu kan. Ini kan handphone model lama gitu, tapi meskipun model lama ya banyak kenangannya gitu. Nah sekarang kita coba lepas dulu ya. Nah, lepas dulu mesinnya. Kita pretelin satu-satu teman-teman, kita buka satu-satu ya. Kita amanin dulu kameranya, terus ini berasnya masih ada ya. Nah ini seperti ini ya, macam-macam ini seperti ini. Ini kita singkirkan dulu. Nah ini yang banyak berasnya kita singkirkan dulu ya. Nah ini seperti ini, kita gunakan tisu teman-teman biar agak nyerap. Nanti setelah itu baru pakai pemanas ya, kayak blower atau yang lain ya. Ini biar nyerap ya, ini banyak banget airnya ya teman-teman ya. Ini air doang ya. Nah, ini biar air ini biar nyerap di tisu ya. Nanti setelah udah nggak terlalu basah baru pakai pemanas ya.
terutama di soket-soket ini ya teman-teman ya, di soket jalur gas atau soket LCD itu biasanya ringkih banget ya, suka terbakar ya, suka sampai gosong. Nah ini sudah mulai kering ya. Nah ini juga becek banget, basah banget ya, udah kayak jalanan berlubang ya. Nah, ini setelah ini udah agak mending, udah nggak terlalu basah. Sekarang kita ke mesinnya teman-teman. Mesinnya ya, kita coba dulu, kita bersihin dulu. Nanti setelah agak kering baru kita pakai pemanas teman-teman ya. Ini agak biar apa, basahnya itu menyerap di tisu ya. Ini cara saya loh, bukan cara yang lain ya. Terkadang ada yang langsung dipanasin ya. Kalau langsung dipanasin airnya itu kering kan, kering langsung berkeras ya, berkeras taratan ya. Jadi kita ambil dulu airnya ini dengan pakai tisu agar menyerap. Nanti kalau kita sudah nggak ada airnya baru kita pakai pemanas. Ini sudah. Sekarang kita pakai pemanas teman-teman ya. Pemanas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba panasin dulu. Semoga aja air-airnya nggak masuk ke lubang-lubang celah-celah IC kaleng ya teman-teman ya. Kalau sampai airnya masuk ke IC kaleng, ya perkiraan ya ini handphone nggak bakal bisa hidup ya, nggak akan tertolong ya, berkas-berkasnya pun hilang pasti ganti HP ya. Ini biar panas ya, soalnya panas banget. Kita panasin dulu. Oke, jangan terlalu panas. Dan kita LCD nya coba dulu ya, terutama lubang casnya teman-teman ya. Lubang casnya pasti langsung masuk air di sini ya. Kita coba dulu ya. Kalau sampai nggak hidup atau parah banget ya suruh beli lagi yang baru. Tapi kalau misalkan ada tanda-tanda kehidupan ya kemungkinan bisa layarnya pun bermasalah ya teman-teman ya. Ini kita bersihin dulu. Ini sekarang kita ambil teman-teman ya. Kita ambil alat ini yang ada di CPU nya ya, takutnya airnya pun masuk ke CPU nya ya. Ini bahaya juga ya, nanti kalau misalkan enggak kalian dibersihin meskipun hidup dia panas teman-teman. Nah, ini pas ya, ini masih agak panas ya. Nah ini udah agak panas. Biasanya setelah itu saya ngasih plug ya teman-teman ya, biar di karatan apa namanya bekas air ini enggak nyatu ya sama plug ini. Biasanya ini seperti minyak ya, ini seperti minyak jadi jarang gabung ya. Ini kita bersihin pakai plug, terutama kita mesinnya dulu ya teman-teman ya. Nanti kedua baru LCD nya ya. Penting ini mesin tertolong ya, jangan sampai nggak tertolong nanti foto-foto mantan, nomor handphone mantan hilang semua ya. Soalnya susah minta lagi katanya yang punya hilang. Jadi sedikit saran teman-teman, kalau misalkan tercebur air sama terkena air ya, itu nggak usah direndam di beras teman-teman ya. Kalau bisa ya, kalau bisa dibuka ya, dibuka total lalu diambil mesinnya atau dicabut baterainya, lalu kalau bisa dijemur seharian, jangan pernah di-charger dulu atau dicas ya. Terus kalau memang nggak ada pemanas, teman-teman bisa taruh di atas magicom atau taruh di sela-sela lampu belajar tuh kan atasnya panas tuh, anget, taruh aja mesinnya di situ. Tapi sebelumnya dibersihin dulu ya, kalau ada pakai tisu biar airnya pun nyerap. Nah, baru disikat, lalu taruh simpan di tempat yang panas, yang hangat, biar kering. Ya seharian lah, jangan dulu dipasang dulu baterainya atau jangan di charger gitu. Itu bagi saya, menurut saya gitu. Kalau taruh di beras seperti ini ya, itu jarang teman-teman ya, nggak bakal tertolong 100% ya. Soalnya kan apa ya, airnya udah masuk ke sela-sela mesin. Beras ini sebagian bisa menyerap tapi nggak full teman-teman ya, cuma sampai ditutup baterai aja. Ya, alangkah baiknya kalau memang nggak sempat dibawa ke counter, ya buka sendiri aja, paksain ya kan. Kalau memang benar-benar butuh datanya gitu, takut kehilangan data atau mati total, atau takut biaya mahal servisnya ya kan, ya bongkar aja gitu. Yang penting mesinnya tertolong gitu. Masalah bodi nanti lecet apa enggak, bisa beli kita yang imitasi, beli yang KW kan gitu. Nah, sekarang ini udah agak kering, kita perhatikan dulu di soket-soket ini ada yang karatan atau enggak. Mungkin nggak ada ya, ya moga-moga ada hidup ya. Ini kita semoga hidup. Ini biasanya kalau nggak salah Oppo A7 atau Oppo A5s ya, soalnya sama ya, sama Oppo A5s sama. Ini berasnya kita buang dulu teman-teman ya.
berasnya kita buang dulu, masuk di sela-sela ini. Nah, itu kita buang dulu ya. Nah, beras ya kan. Nah, ini beras ya, kita buang dulu berasnya. Aduh, mas, banyak banget deh ya. Oke, ada lagi, tinggal kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini masih agak basah, kita lap dulu ya sampai benar-benar kering teman-teman ya. Tapi nanti kalau masih basah ya kan, pas waktu dicoba dites, malah bahaya teman-teman. Ini batanya pun masih agak basah ya. Biasanya kalau misalkan batanya posisi dalam keadaan penuh, itu mesinnya bisa konslet juga sih teman-teman. Cuman kalau kita di apa namanya, di ini teman-teman, ini udah nggak ada. Sekarang kita pasang dulu, nanti baru ke kamera ya. Ini kita pasin dulu ya ke soketnya. Oke, lebih baik kita kasih dulu look ya. Takutnya masih ada airnya teman-teman. Kalau masih ada airnya, aduh, kan nggak dapat uangnya teman-teman, nggak bisa beli beras ya kan. Ini kita pastikan bersihin banget lah. Tapi kalau LCD kan kita bisa beli gitu, LCD kan murah ya. Kita panasin lagi ya teman-teman ya, sekali lagi ya, biar benar-benar kering gitu teman-teman. Oke, jangan terlalu panas, nanti terlalu panas malah mati mesinnya. Oke, ini saya juga baru belajar teman-teman ya, belajar dari para teknisi, para senior saya ya. Alhamdulillah para senior yang ngasih ilmu secara langsung maupun tidak langsung, itu saya gunakan ya ilmu-ilmu mereka. Tapi sebelum saya pasang dulu di LCD atau di baterai, saya akan ngecek dengan power supply teman-teman ya, kira-kira ada yang konslet atau tidak gitu. Nanti kalau konslet malah yang ada tambah parah ya kan. Nah, ini kita coba plus groundnya di sini, coba kita tes dulu. Ini kita tes dulu ya. Kalau misalkan tuh berarti ini kita konsletin dulu ya, nyambung atau enggak. Nah, ini nyambung, berarti aman teman-teman ya. Jadi tanda-tanda kalau power supply ini bunyi, berarti handphone ini ada yang konslet ya. Ini kita samain dulu plusnya mana sama baterai, minusnya mana. Berarti plusnya sebelah sini ya, plusnya sebelah kiri ya, kiri. Minusnya kanan, berarti sebelah kiri. Ini kita tes dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, bunyi atau enggak? Enggak ya, enggak bunyi teman-teman ya, aman ya. Ini kalau ini plusnya teman-teman. Ini kalau misalkan saya sambungin ke min, dia bunyi. Nah ya lagi ya, ini aman ya, ini plus sebelah kiri. Nah, aman, nggak ada yang bunyi ya kan. Tapi kalau saya sambungin ke min ya, dia bunyi. Nah, tandanya handphone ini nggak konslet teman-teman ya. Ini aman ya, plusnya aman ya, nggak bunyi ya. Oke, aman, nggak ada yang konslet harusnya. Oke, nah, sekarang kita coba ya teman-teman, kita coba dulu dengan LCD ya. Takutnya nanti oke, nggak ada masalah. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nggak berani untuk ngecas ini. Gimana caranya? Ada isinya atau enggak nih baterai? Oke, kita coba dulu lah. Nah, kalau misalnya nggak tetap nyala, kita agak paksain sama cas ya. Kita kasih charger bantuan ya. Ini kita konsletin dulu. Nah, ini hanya getar teman-teman, ya. Getar sekali, berarti tapi nggak ada tanda-tanda gambarnya ya, nggak muncul gambarnya atau cahaya, nggak ada sama sekali ya teman-teman. Coba kita, ini getar teman-teman ya, coba biar loading dulu, biar lama ya, kita tinggal nunggu berapa detik ya. Ini getar teman-teman. Oke,
biasanya nah ini disentuh dedet bentar ya. Ya cuman saya aja yang ngerasain ya, soalnya saya yang megang. Nah sekarang kalau memang nggak ada gambarnya, coba kita lihat apa namanya LCD-nya teman-teman. Nah ini mesinnya taruh dulu sini. LCD-nya soketnya lumayan aman ya teman-teman ya. Nah, ini LCD-nya ori atau bekas gantian ya. Nah, sekarang kita apa namanya kita coba lepas ya. Tapi udah begitu, udah pecah ya teman-teman ya. Oke, kita tasin dulu lah. Yang penting ini mesin udah getar tapi nggak keluar gambar teman-teman. Bisa lampu LCD bisa, atau IC lampunya kena juga ya. Nah ini udah bisa ya. Nah. Oh ini masih ori teman-teman, tapi ternyata udah bekas gantian ya. Mungkin dulu pernah ini LCD-nya coplok terus dilem ya. Dilemnya cuma bagian tengah aja, berarti di sini ada bekas air juga teman-teman ya. Bekas air ya. Jadi kayaknya sepertinya LCD-nya pun kena ya. Soalnya ini basah kuyup ya. Kayaknya sepertinya ini LCD-nya nggak bakal bisa teman-teman. Kita perhatikan ini aja sudah seperti ini ya LCD-nya ya. Belum yang di sininya teman-teman. Nah ini, ini udah nggak, ini udah yakin udah nggak bakal jadi teman-teman LCD-nya ya. Masalahnya ya resistor seperti ini sudah pada seperti ini ya. Nah ini udah 100% nggak jadi ini LCD-nya seperti ini. Bahkan kalau misalkan kita teruskan dengan LCD ini ya, meskipun mesinnya masih bisa nyala, bakal nanti malah mesinnya yang mati total gitu teman-teman. Ini kita bersihin dulu frame-nya. Nah ini kalau ini Oppo A7 atau Oppo A5s ini kan persamaannya kan ada tuh LCD-nya ya. Bisa pakai LCD Oppo A7, bisa pakai LCD Oppo A3s, Oppo A5s ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya punya LCD Oppo A7 ya, yang orang mau ganti tapi belum saya pasang karena orangnya belum cocok harganya, jadi masih mikir-mikir. Jadi belum saya pasang ini LCD-nya. Ini LCD-nya ya. Ini mau saya pasang di Oppo A7 ya. Ini persamaannya, oh banyak persamaan teman-teman ya. Persamaannya ada di Oppo A5s, Oppo A7, Oppo A12 teman-teman ya. Banyak ya persamaannya. Ini mau saya pasang di Oppo A7 cuman harganya belum cocok. Jadi saya tunda. Takutnya orangnya mau beli sendiri atau saya cuman terima jasa pasang aja ya. Ini kita pastikan bodinya kering dulu ya, frame-nya. Nah itu nanti LCD-nya kita coba dulu ya di Oppo yang kena air ini. Kira-kira hidup enggak itu mesin. Kalau memang hidup ya nanti kita bilang sama yang punya LCD-nya bermasalah, minta ganti ya. Tapi saya sebelumnya udah bilang kalau tercebur air itu meskipun hidup itu LCD-nya pasti ikut mati. Itu pertama. Kedua, meskipun hidup LCD-nya bisa diganti, biasanya suka merembet gitu. Mesin suka panas, suka apalah gitu. Namanya kena air ya. Tercebur beda sama yang kena air gitu teman-teman. Ini kita pastikan kering dulu teman-teman ya, biar nanti benar-benar nggak ada air lagi. Kita coba. Oke, nggak ada. Ini biasanya kalau kena air takutnya batanya pun di sini kena air teman-teman ya, supaya ada bercak air ya. Jadi di sini juga kita cek dulu ya. Ini kebetulan baterainya nggak ori teman-teman ya, kita pernah ganti ya. Baterainya aman teman-teman ya. Tapi meskipun aman yang namanya air ya nggak tahu ya masuk dari sebelah mana ya. Ini kita lagi. Sekarang kita coba LCD ini ya. Ini LCD-nya sama ya, tapi yang ini ori, ini yang biasa ya. Ini yang ori. Kayaknya LCD ini nggak bakal layak lagi dipakai meskipun masih bisa ya. Itu bakal bikin mesin mati nanti. Nah ini kita coba pakai LCD Oppo A7, Oppo A12, Oppo A5s ya. Kita coba dulu ya. Ini plastiknya makanya saya nggak lepas karena dari tokonya masih ada garansi berlaku. Segel plastik ini nggak dilepas dan tanpa ada cacat, tanpa terkena lem sedikit pun. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan LCD ini bisa ditukar dengan LCD yang lain. Makanya saya nggak lepas. Sekarang ini kita coba teman-teman ya. Coba.
pasti ya, udah nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada masalah. Tapi meskipun hidup, saya cuma hidupin aja, tapi saya nggak berani ngasih garansi ya, karena ini tercebur bukan terkena air gitu. Kalau tercebur sama terkena air itu beda ya. Kalau terkena air kan cuma sedikit, ini kan plung 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 campung gitu, takutnya merembet kemana-mana gitu. Ini udah saya pasang ya teman-teman ya, udah saya pasang. Akan kita coba hidupin. Hanya getar teman-teman ya, sekali lagi hanya getar, nggak ada kehidupan. Coba kita sambil kita cas ya, mungkin baterainya habis atau nanti baterainya kita suntik ya pakai power supply ya. Coba ini kita cas dulu, kita cas, nah dia cas. Kita suntik dulu. Nah, baterainya kita tempelin. Ya, tetap hanya getar teman-teman ya. Coba sekarang kita coba ini ya, apa namanya, kita konsletin dulu baterainya teman-teman. Biasanya baterainya kalau HP-nya kena air kan suka konslet juga baterainya. Ini baterainya kita konsletin dulu ya, kita konsletin dulu. Mana dia power supply? Ini dia. Oke, mana dia plus sebelah kiri ya. Bentar, ini agak ribet juga ya, maklum pemula ya, dan isi pemula ya harus pakai sedikit akal ya, mengandalkan alat itu harus beli sih. Nah, ini kita pakai alat seadanya, kita cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah ya, harusnya dua-duanya pakai jarum, kan jarum cuma satu. Oke, masukin. Oke, masih nyambung. Oke, nah jarumnya naik. Oke, sekarang biar terlihat ini lampunya. Naik ya deh. Oke ya, ini ada isinya ya. Soalnya apa namanya, power supply-nya agak jauh ya. Udah, sekarang kita coba dulu pakai ini. Cek. Sekarang kita nyalain. Nah, nyala teman-teman. Nah, oke ya. Nah teman-teman ya. Nah disitulah teman-teman kita sekarang, berarti mesinnya masih tertolong, tetapi LCD-nya sudah tidak tertolong teman-teman. Jadi nanti saya bilang sama yang punya, LCD-nya minta ganti. Gitu. Nah, kalau mesin alhamdulillah masih hidup. Ini ada foto pengantennya teman-teman ya kan, udah jelas ya foto penganten ya. Makanya dia itu minta mohon hidupin HP-nya karena handphonenya ada apa, foto kenang-kenangan penganten teman-teman ya. Nah, ini udah hidup ya. Jadi ini kita coba dulu ya, apa namanya, foto pengantennya mana dia, nggak bisa dibuka ya. Ya pokoknya intinya seperti itu teman-teman ya. Kalau terkena air ini ada polanya, jadi saya nggak tahu ya polanya seperti apa, saya nggak tahu. Soalnya orangnya ngasih dalam keadaan seperti ini ya, jadi saya nggak sempat minta pola ya. Nah, sekarang saya kunci ya. Jadi si handphone ini kerusakannya dia minta ganti LCD ya, mesin sudah tertolong, tapi di sini mesinnya agak panas ya, agak panas karena baru dihidupin ya. Nah nanti untuk kameranya mungkin ya, kameranya saya juga belum bisa, jadi percuma ya untuk ngetes kamera juga, dan saya juga nggak bisa buka ini. Jadi menurut saya mesin ini sudah bisa hidup, jadi LCD minta ganti. Jadi sekedar info buat teman-teman, apabila handphone terkena air atau tercebur air, lebih baik dibongkar ya teman-teman, dibongkar meskipun tidak ada alatnya gitu. Paksain kalau memang benar-benar sayang dengan isi data-data di handphone ini gitu. Tapi kalau bisa dibawa langsung ke tempat servis terdekat, bisa dibongkar atau dibersihkan ya, daripada nanti kalau ditunda-tunda bisa parah teman-teman ya. Ini karena ini masih bisa tertolong, karena masih lumayan 3 jam gitu ya, masih bisa tertolong, tapi LCD nya kita ganti. Ini 18 Desember ya, jadi ini sekarang. Jadi menurut saya kalau bisa dibongkar bisa mungkin, kalau nggak mau dibongkar, nggak bisa dibongkar, nggak ada alasan, nggak ada alat ya, dibawa ke tempat servis biar tertolong. Kita cukup sampai di sini. Kalau
kata-kata yang salah mohon maaf.